Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju enggan berkomentar terkait wacana reshuffle yang sempat dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo saat sidang Kabinet Paripurna. Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut ia hanya akan fokus tetap bekerja menyalurkan bantuan sosial selama pandemi corona. Sementara Menteri Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyerahkan keputusan reshuffle sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Kita menteri tugasnya bekerja saja, ya nggak usah terlalu dihantui hal-hal seperti itu. Tugas kita sebagai pembantu presiden adalah mengeksekusi program-program yang sudah disetujui presiden dengan baik. Saya kira fokus di kerja saja gitu. Wah, itu wilayah wilayah kewenangan presiden. Saya kira saya nggak mau masuk di situ. Untuk membahas wacana reshuffle kabinet sudah bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyono. Saya ke Pak Poyono dulu yang ada di studio Kompas TV. Kalau Bapak kemarin melihat pada sidang kabinet Presiden Joko Widodo dengan nada tinggi memberikan arahan tegas untuk menteri-menterinya, menurut Anda sudah ini arahnya memang ke reshuffle? Ya, kalau masalah reshuffle itu kan kembali lagi haknya Pak Joko Widodo ya. Tapi kalau saya menilai dari gaya kepemimpinannya Pak Joko Widodo, ya sebenarnya kan Pak Joko Widodo itu punya gaya kepemimpinan yang visioner. Ya, tetapi gaya kepemimpinan visioner itu tidak tepat untuk krisis. Artinya Pak Joko Widodo merubah gaya kepemimpinannya menjadi gaya kepemimpinan commanding. Ya, artinya yang dikomando langsung oleh dia. Artinya memang masalah COVID ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya berpikiran normal, tapi harus krisis. Karena pada saat itu ada lontaran dari Presiden Joko Widodo, saya sudah kepikiran soal reshuffle, saya sudah kepikiran macam-macam. Soal reshuffle ini akan ada nama-nama yang beredar di media sosial, ada beberapa nama. Bahkan banyak kalau kita melihat ada belasan nama. Menurut Anda apakah ini mungkin terjadi atau bacaan Anda dari nama-nama itu? Ya, kalau nama-nama yang beredar di WhatsApp sih saya juga menerima ya. Saya pikir itu hanya hoax aja ya. Hoax saja? Ya, kenapa Anda melihat itu hoax? Ya, kalau saya melihat hoax kan artinya ada yang iseng lah membuat itu kan. Tapi saya melihatnya itu hanya sebagai bunga-bunga di medsos saja. Jadi nggak mungkin ada Basuki Cahayapurnama masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Tidak mungkin AHY juga masuk dalam jajaran menteri. Kita belum tahu semua, itu kan haknya Pak Joko Widodo ya. Tapi artinya ya reshuffle akan sangat mungkin ya. Karena kalau saya melihat gayanya Pak Joko Widodo seperti itu ya, kelihatan Pak tidak marah sebenarnya, dia tidak marah, tetapi dia memperlihatkan sebuah gaya kepemimpinan yang commanding. Artinya memang commanding itu digunakan pada saat krisis atau emergensi ya. Artinya di sini Pak Joko Widodo menginginkan semua menterinya itu satu kredo, artinya satu kredo berperasaan bahwa kita bekerja dalam keadaan krisis loh, dalam keadaan emergensi, bagaimana menyelamatkan masyarakat dan negara. Ya, artinya Pak Joko Widodo juga mengatakan ada lembaga yang mesti saya bubarkan, bila perlu saya bubarkan ya. Memang ada beberapa lembaga yang memang menghambat untuk kan ada dua menteri yang kemudian disinggung langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat sidang kabinet itu. Menteri Kesehatan, kemudian juga soal bantuan sosial pasti ke Menteri Sosial. Menurut Anda Menteri Kesehatan, Menteri Sosial akan menjadi... Kalau menurut saya sepanjang ini Pak Terawan ya sudah bekerja dengan baik ya, dan itu juga pernah dibilang oleh Pak Joko Widodo sendiri ya. Artinya kan masalah COVID itu lebih kepada sekarang udah ada gugus tugasnya. Kemudian juga kan kita harus mengerti bahwa pemerintahannya ini baru 8 bulan kira-kira kan. Artinya Pak Terawan juga harus menyesuaikan diri dulu kan. Nah, jalannya penggunaan anggaran yang sangat minim saya rasa tidak serta-merta itu disalahkan kepada Pak Terawan ya. Karena kan yang menjadi pejabat pengguna kesepakatan kerja apa tuh proyek ya kan, itu kan di bawahnya Pak Terawan. Pan Menteri bukan langsung yang mengeluarkan. Jadi Pak Menkes nggak akan direshuffle, aman menurut Anda? Saya rasa aman ya, karena beliaulah memang masih cocok. Nah, kemudian bansos ya. Bansos ini kan juga sebenarnya yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Bansos adalah bagian spending daripada
pemerintah. Tapi kita harus lihat juga ganjelan-ganjelannya. Misalnya mengenai data penerima bansos itu kan tidak sama antara satu dan yang lain ya. Saya pikir semua sudah dihitung dan sudah dipikirkan oleh Pak Joko Widodo lah ya untuk meresapel siapa-siapa saja. Tapi tidak dengan Menkes dan Mensos kalau tadi menurut Anda? Kalau bansos itu semua adalah urusannya Pak Joko Widodo. Oke, baik. Pak Kodari sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Kodari. Sore. Pak Kodari, nama-nama calon menteri atau menteri akan di-reshuffle ini beredar di sosial media. Kalau menurut Pak Arief Poyono itu hoax. Kalau menurut Pak Kodari? Ya, saya kira kalau bicara menteri-menteri yang di reshuffle ya, yang beredar di medsos itu memang tidak bisa dijadikan pegangan sama sekali karena sumbernya tidak jelas. Yang kedua, memang menurut saya nama-nama yang akan di reshuffle oleh Pak Jokowi adalah nama-nama yang betul-betul dijaga tersimpan di dalam kantong Pak Jokowi. Kalaupun dibicarakan hanya dengan amat sangat sedikit orang. Siapa mereka? Artinya ada yang akan di-reshuffle oleh Pak Jokowi menurut Anda? Saya kalau melihat pengalaman Pak Jokowi pada periode pertama yang melakukan reshuffle pada bulan Agustus 2015 dan pada bulan Juli 2016, maka tidak terlalu aneh kalau kita mengatakan peluang Pak Jokowi melakukan reshuffle itu akan terjadi pada katakanlah bulan Juli atau Agustus 2020 ini. Karena itu kan mirip dan dekat sekali begitu. Apalagi kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, ada sebuah peristiwa besar yang namanya COVID-19. Tidak ada peristiwa besar saja Pak Jokowi melakukan reshuffle. Apalagi kalau ada peristiwa besar begitu. Dan peristiwa besar ini rupanya ditangani dengan cara yang belum memenuhi ekspektasi Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi harus marah-marah dan berubah cara komunikasinya menjadi seorang Ahok begitu. Dalam waktu 10 menit kemarin itu Pak Jokowi telah menjadi Ahok. Kalau Pak Kodari menyatakan memang ini sudah menjadi tradisi Presiden Joko Widodo kalau tidak bulan Juli, bulan Agustus akan melakukan evaluasi dan reshuffle. Siapa menurut Pak Kodari yang berdasarkan dari kemarin pernyataan Presiden, kemudian juga bagaimana penanganan COVID-19, siapa yang paling berpeluang untuk di reshuffle atau diganti? Ya, karena COVID adalah masalah yang paling besar, tentu yang berpotensi untuk diganti adalah mereka-mereka yang tanggung jawabnya itu terkait dengan penanganan COVID. Penanganan COVID itu pertama tentu urusan kesehatan ya, kemudian masalah bantuan sosial, dan yang ketiga stimulus ekonomi. Kalau yang berkaitan dengan kesehatan memang namanya agak mengerucut, yaitu yang akan dievaluasi adalah Pak Menteri Kesehatan itu sendiri, yaitu Pak Terawan begitu. Nah, apalagi memang Pak Terawan notabene cukup banyak diserang, baik dari cara pandangnya terhadap COVID yang dianggap menganggap enteng. Walaupun di satu sisi kita harus akui Pak Terawan juga punya dasar saintifik untuk mengatakan hal tersebut. Kemudian penanganan ya, kemudian dari segi bansos ini ada banyak nama yang terlibat dalam bansos. Ada Kementerian Sosial, ada Kementerian PDT, lalu kemudian juga kalau kita bicara kartu prakerja di situ yang bertanggung jawab adalah Menko Perekonomian. Ya. Kemudian kalau kita bicara stimulus ekonomi pasti ada Menteri Keuangan, bahkan lebih luas daripada kabinet begitu, termasuk misalnya Bank Indonesia, OJK, ya, dan barangkali juga ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi saya kira itulah kementerian-kementerian yang berada di bawah radar dan sorot radar yang paling tajam dari Pak Jokowi. Untuk menangani COVID-19 karena mereka-mereka itulah yang terlibat ya. Tapi kalau Pak Arief Poyono menyatakan Menteri Sosial mungkin tidak akan di-reshuffle, aman karena tidak bisa ditimpakan kepada Pak Terawan sendiri. Iya. Kacamata kita dalam melihat persoalan ini kan bisa macam-macam. Ya, buat saya salah satu kacamata yang kelihatan dari Pak Jokowi adalah kacamata anggaran. Ya, jadi kalau kita kembali kepada pidato Pak Jokowi dan kita harus kembali ke sana karena memang dasar dari diskusi kita adalah pidato Pak Jokowi, maka yang menjadi indikator Pak Jokowi itu salah satunya adalah anggaran. Ya, pertama misalnya soal anggaran kesehatan. 75 triliun baru turun 1,5%. Sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu Pak Jokowi juga ngomong hal yang senada untuk bantuan sosial. Beliau menyatakan kecewa karena yang turun baru 15%. Nah, bahwasanya sekarang ini ada info dari Kementerian Sosial bahwa serapan sudah mencapai 60%, ya bisa jadi itu kalau dianggap ada kenaikan ya nggak jadi di-reshuffle karena ternyata dalam waktu 2 pekan terjadi peningkatan dari 15 menjadi 60%. Tapi kalau ekspektasi Pak Jokowi bahwa distribusi bansos itu 80%, berarti angka 60% juga masih di bawah target. Begitu.
Jadi penting sekali indikator-indikator pribadi yang dimiliki oleh Pak Jokowi, dan itu yang paling tahu adalah Pak Jokowi sendiri. Baik, memang yang paling tahu Pak Jokowi sendiri, tapi kalau tadi Menkes, Pak Arief, potensi besar nih untuk di reshuffle kalau menurut Pak Kalau Kodari. saya melihat Menkes sudah bekerja baik ya. Kemudian saya juga mau mengomentari tentang beberapa programnya Pak Joko Widodo yang kebetulan kok dijalankannya pas di saat COVID. Misalnya kartu prakerja ya. Kalau menurut saya kartu prakerja itu kan sebenarnya sangat membantu masyarakat ya. Kalau banyak suara-suara di luar mengatakan kenapa kok mesti pakai platform digital, mesti online lah, ya harus online karena kan ini COVID, nggak mungkin terjadi pembelajaran atau pelatihan secara face to face. Jadi kalau misalnya kartu prakerja tidak masalah untuk Anda, soal Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian tadi disebut oleh Pak Kodari yang terlibat soal itu aman keras, juga. saya pikir ya dalam hal ini semuanya ya. Artinya kalau disinggung kartu prakerja, saya pikir kartu prakerja itu hari ini merupakan malaikatnya ya bagi masyarakat ya yang bisa mendapatkan fasilitasnya kartu prakerja. Kemudian mengenai apa tadi bansos ya, bansos juga harus kita lihat hambatan-hambatannya kan banyak di daerah kan, apalagi terjadi PSBB kan, banyak mobil tidak bisa masuk ke daerah-daerah kan, terus daftar-daftar penerima bansos juga tidak sama kan karena ada perubahan kan, karena dengan adanya pengaruh ekonomi maka ekonomi rakyat juga yang tadinya misalnya di menengah jadi ekonomi lemah ya kan, ini juga yang menjadi hambatan ya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Pak Joko Widodo itu sebenarnya kalau melihatnya saya pikir dia tidak marah, dia justru memotivasi dan merubah gaya kepemimpinannya menjadi gaya kepemimpinan yang commanding. Artinya commanding itu memang digunakan di saat krisis dan emergensi. Jadi kalau saya tanya lagi, ini karena tadi mengubah gaya kepemimpinan, apakah akan berpotensi reshuffle lebih besar menurut Pak Arief? Kalau berdasarkan Pak Kodari besar nih. Reshuffle ya, karena apapun kalau sudah Pak Joko Widodo menggunakan gaya commanding, artinya anak buahnya juga harus memiliki frekuensi dan perasaan yang sama dengan Pak Joko Widodo bahwa ini krisis, ini emergensi. Ya, kemudian juga saya melihat memang banyak anak-anak buahnya ini yang mungkin tidak punya pengalaman untuk menangani sebuah krisis atau emergensi pada saat dalam berbagai hal ya. Pak Kodari menilai ada beberapa posisi menteri yang mungkin akan di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo meskipun itu menjadi hak prerogatif Presiden. Yang pertama adalah Kesehatan, PDT, Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan karena erat kaitannya dengan bantuan sosial dan juga bagaimana menangani COVID-19. Menurut Pak Arief? Kenapa Mbak? Tadi kalau ada beberapa nama menteri yang disebutkan oleh Pak Kodari yang layak untuk di-reshuffle, Kesehatan, ya, begini, PDT, reshuffle atau tidak reshuffle itu kan semua penilaiannya Pak Jokowi Mbak. Ya, artinya Pak Jokowi saya rasa sudah mengerti ya mana-mana menteri yang harus di-reshuffle dan mana-mana menteri yang harus dipertahankan. Menurut Pak Arief siapa? Karena Anda sudah memprediksi loh di bulan November, Anda sempat menyatakan ini akan ada reshuffle besar-besaran. Saya itu nggak mau mengucapkan siapa yang akan di-reshuffle ya. Karena apa? Ada dua kader Gerindra juga di dalam kabinet tersebut. Kalau saya mengatakan ini salah, lah nanti dibilang apakah menteri kamu juga bagus, Rif? Kan, ya kan? Nah ini yang menjadi problem bagi saya. Artinya saya tetap percaya bahwa nama-nama menteri yang akan di-reshuffle sama menurut Pak Kodari ya bahwa sudah ada di kantongnya Pak Joko Widodo dan Pak Joko Widodo pasti sudah menilai itu semua mana yang orang yang dibutuhkan yang bisa bekerja di saat krisis dan emergensi ini. Itu yang akan menjadi pastinya sudah. Karena Pak Joko Widodo itu berpikirannya hanya rakyat ya. Contoh aja ya ketika Pak Joko Widodo turun sendiri membagikan sembako ya. Kok nggak ada menteri yang ngikutin kayak dia gitu kan? Artinya itu hanya sebagai simbol bahwa Pak Joko Widodo tuh ini loh, kita sedang krisis dan saya harus turun memperlihatkan. Sebelum kita lebih lanjut ke perbincangan selanjutnya Pak Kodari, menurut Anda berapa persen ini akan menjadi reshuffle atau diumumkan oleh Presiden reshuffle perombakan Kabinet Indonesia Maju? Saya yakin ya, karena sebetulnya tanpa ada COVID pun Pak Jokowi akan melakukan reshuffle dan itu sudah kita lihat polanya. Tahun 2015, 2016 nggak ada COVID, tapi Pak Jokowi melakukan reshuffle pada bulan Agustus. Pak Jokowi kan pidatonya kan dirilis pada akhir Juni, sekarang sudah masuk Juli. Mungkin proses politik yang dibutuhkan untuk menuju reshuffle itu sedang terjadi pada bulan Juli ini dan
realisasi bisa pada bulan Juli ini atau bisa pada bulan Agustus yang datang. Juli atau Agustus, yakin benar bahwa nanti akan diumumkan reshuffle. Nah, ada sejumlah nama yang beredar di media sosial. Apakah nama-nama ini masuk akal jika dibahas soal atau terkait dengan reshuffle Kabinet Indonesia Maju? Akan kami bahas selepas jeda di Kompas Petang.